Jadi yang mau kita tanyakan tuh pertama sejarahnya sih Pak. Sejarahnya Protestan itu seperti apa? Waktu itu di dalam sebenarnya Protestan ini awal asal muasalnya itu juga merupakan kalau kita bilang reformasi dari Katolik ya. Pada saat itu Katolik dalam kepemimpinan Paus dalam sejarahnya mempunyai suatu ajaran-ajaran, yaitu salah satu ajarannya adalah bahwa pengampunan dosa itu bisa diberikan ketika seseorang memasukkan uang di dalam kotak persembahan ya, karena memang ada kepentingan, yaitu untuk pembangunan gereja Santo Petrus waktu itu. Tetapi pada akhirnya itu dibungkus dengan yang namanya bula, yaitu tadi surat penghapusan dosa ya. Nah, pada saat itu ada seorang namanya Martin Luther ya. Dia juga adalah seorang biarawan, dan dia melihat bahwa ini ada hal sesuatu yang tidak baik, tidak benar secara iman. Artinya penghapusan dosa itu hanya bisa diterima karena anugerah ya, bukan karena usaha, bukan karena persembahan tadi. Seolah-olah kesannya saya bayar dulu ya kan, saya bayar dulu baru saya menerima pengampunan dosa. Dan itulah yang menjadi salah satu kritikan dari Martin Luther. Ada 3 pada akhirnya yang terkenal kalau dalam kekristenan ya. Ada 3 yang terkenal melalui Martin Luther yang disebut dengan sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia itu bahwa keselamatan dan pengampunan dosa itu hanya karena anugerah Tuhan ya. Bagaimanapun manusia berusaha itu manusia tidak akan bisa mendapatkan pengampunan dosa itu, tidak akan bisa mendapatkan keselamatan itu. Makanya kalau bagi kekristenan Yesus itu disebut juru selamat ya. Kenapa? Karena memang prinsipnya manusia tidak akan bisa selamat kalau Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Itu prinsipnya kalau kekristenan. Dengan kata lain, kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka manusia bisa menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri. Tapi dalam kekristenan no other way, tidak ada jalan lain ya. Dan yang kedua itu sola fide, yaitu hanya dengan iman. Jadi anugerah yang diberikan oleh Allah itu hanya direspon dengan iman. Baru yang ketiga sola scriptura, yaitu sesuai dengan Alkitab. Yang bertentangan dengan Alkitab artinya dasar-dasar, rambu-rambu dalam ajaran, dalam iman itu adalah Alkitab. Oleh sebab itu, karena ajaran waktu itu bahwa melalui bula manusia bisa terampuni dosanya, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka muncul suatu kesepakatan bahwa justru Katolik mengklaim Martin Luther yang sesat, karena kan berbahaya juga untuk Katolik ya kan. Akhirnya Martin Luther justru menjadi orang yang dicari ya, orang yang harus dihindari. Tapi karena iman, pada akhirnya Martin Luther membuat 99 dalil, yaitu salah satunya tadi ya bula. Tapi itu sebenarnya yang paling prinsip dari 99 dalil itu, yang melihat atau menjadi kritikan atas ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman dan Alkitab tadi. 99 dalil ini dia tempel di gereja Wittenberg, itu di Jerman ya.
dia tempel, artinya sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan imannya, seorang diri dia berani melawan itu semua. Tapi pada akhirnya Martin Luther justru ditangkap dan disidang. Dan sebenarnya dia sudah dilarikan, tapi bagi dia maupun pernyataannya yang terkenal maupun harus menghadapi seluruh setan, dia tidak takut. Itu pernyataannya. Akhirnya dia menghadapi sidang itu. Dari situlah reformasi itu muncul. Maka dari reformasi Martin Luther bisa dibilang itulah awal sejarah kehadiran atau kelahiran dari Kristen Protestan, ya. Itu awal sejarahnya. Akhirnya mereka berani. Sebenarnya reformasi itu bukan hanya Martin Luther, tapi banyak juga seperti Calvin, Johannes Calvin, ya, Zwingli, ajaran-ajaran gereja yang selama ini mereka tidak berani untuk menyatakannya. Tapi melalui reformasi, kita tahu lah ya, seperti negara kita setelah reformasi baru keluar semua. Nah, gitu. Dan jadi asal muasal kekristenan Protestan. Apa saja pokok-pokok ajaran agama dalam Kristen Protestan? Oke, yang paling prinsip adalah orang disebut Kristen sebenarnya itu bukan karena dia baik, ya, bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia rajin membaca Alkitab, gitu ya, atau orang saleh, bukan. Tetapi melalui doktrin kekristenan, intisari kekristenan, orang disebut Kristen itu prinsipnya hanya satu, tidak ada yang lain. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah acuan utama bagaimana orang disebut Kristen. Jadi bukan karena saya baik, bukan karena saya suka menolong orang, tapi karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosa itu adalah kematian, ya, maka pada melalui dosa itu sebenarnya upah yang harus diterima oleh manusia itu adalah kematian karena dosa tadi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah? Dari pihak manusia sudah tidak mungkin lagi, karena manusia sudah semua tercemar, semuanya sudah hina, ya. Sebab itu yang belum berdosa itu hanya Allah dalam iman kekristenan. Karena Allah yang masih belum berdosa, mau semua manusia itu mati untuk mengembalikan lagi hubungan itu tidak akan bisa. Karena tadi sudah ternoda, ya, sudah menjadi budak dari dosa, menjadi hamba dosa. Maka Allah lah yang masih belum berdosa, sehingga karena cinta kasih Allah, maka Allah lah yang menjadi manusia. Itulah di dalam Yesus Kristus, atau bisa kita bilang inkarnasi, ya, incognito, Allah yang menjadi manusia seutuhnya. Jadi Yesus itu dia Allah, tapi juga Yesus itu adalah manusia. Kenapa? Karena tadi yang belum berdosa itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga Allah lah yang punya inisiatif untuk, karena dia Allah yang jati dirinya adalah Allah cinta kasih, maka dia tidak bisa dengan kata lain membohongi dirinya sendiri, karena identitasnya adalah kasih. Sehingga Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, terus memberitahu kepada manusia ini bahwa dialah Allah yang baik, Allah yang solider, ya. Dia makanya pernah dicatat dalam sejarah dunia, Allah pernah ada di dalam dunia. Pernah ditulis di dalam sejarah bahwa melalui Yesus Kristus Allah pernah datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Ya tadi, untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Karena manusia sudah berdosa, ya, maka ini mengikuti konsep tradisi perjanjian lama untuk
memulihkan hubungan itu, untuk menerima pengampunan itu, keselamatan itu. Nah, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu menggenapi yang dua ini juga sebenarnya. Satu sisi dia imam itu kan perantara, karena dia adalah Allah dan dia juga manusia. Karena Allah dan manusia ini nggak bisa jumpa. Kenapa nggak bisa jumpa? Bukan Allah yang tidak bisa menjumpai manusia, tapi manusia yang tidak akan tahan jika berhadapan dengan Allah. Karena tadi ya, Allah itu kudus, manusia itu berdosa, fana, hina. Dia jadi budak dosa itu sendiri. Sehingga di dalam Yesus Kristuslah perjumpaan ini terjadi. Dalam satu pintu itu Allah dan manusia itu bisa saling mendambakan, ya, saling menjumpai. Sehingga di dalam diri Yesus Kristus pada akhirnya dalam tanda kutip Allah harus mengorbankan anaknya sendiri, ya. Konsep anak itu mau menyatakan bahwa untuk menyatakan kasih sayangnya kepada manusia, ya, dari pihak manusia itu gratis. Artinya gratis, kita tidak perlu bayar untuk menerima itu. Tapi mau diberitahu dari pihak Allah ini tidak gratis. Dengan kata lain, Allah sendiri harus mengorbankan. Ada prinsipnya di situ pertumpahan darah, seperti korban tadi ya. Kalau lembu, terus domba, merpati, itu kan darahnya itu dalam tradisi orang Yahudi itu pada akhirnya dipercikkan atau pakai bokor itu. Nah, dan di dalam Yesus Kristus dia satu sisi imam karena harus ada perantara bagaimana manusia datang kepada Allah, kan? Yaitu melalui imam, dan Yesus sendiri adalah imam, tapi satu sisi dia juga adalah korban. Kalau korban yang tidak sempurna itu saja diterima oleh Allah, apalagi kalau korbannya ini adalah korban yang sempurna, yaitu anaknya sendiri. Dengan kata lain, melalui Yesus Kristus, korban yang sempurna itu sederhananya, jika yang hewan ini saja diterima oleh Allah, apalagi ini yang tidak berdosa, dia dijadikan berdosa karena manusia. Nah, itulah prinsipnya. Makanya kalau kita di dalam peristiwa Paskah, ya, itu intisari dalam doktrin kekristenan bahwa Yesus mati bagi manusia, dan pada akhirnya dia pun bangkit karena dia masuk dalam esensi terdalam manusia. Apa esensi terdalam? Yaitu kematian. Jadi Tuhan kita pun ikut masuk ke dalam itu, di dalam kekristenan, ya. Artinya tadi Allah yang solider. Kalau saya ingin tahu contohnya teh manis ini enak, maka saya harus rasakan. Kira-kira begitulah. Jadi Allah ikut merasakan sampai kepada esensi terdalam manusia, yaitu kematian. Tapi dia bukan hanya masuk, tapi dia juga mengalahkan kematian itu. Karena upah dosa adalah kematian, ya, makanya dia masuk kepada kematian. Jadi seharusnya manusia yang kena hukum, tapi pada akhirnya jadi Allah kita kan Allah yang adil. Dia tidak toleransi dengan dosa. Siapa yang berbuat dosa harus dihukum. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Jadi dua-dua ini harus terjawab. Allah yang adil, hukuman itu ditimpakan kepada anaknya sendiri di dalam diri Yesus Kristus, yaitu kematian tadi ya. Dan juga maka Allah yang kasih, seperti yang saya bilang, Allah ingin menyelamatkan manusia. Maka di dalam diri Yesus Kristus dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Maka keselamatan itu, pemulihan hubungan itu kembali lagi terjadi. Jadi Allah lah yang pada akhirnya menjadi manusia untuk memperlihatkan cinta kasih. Karena kan nggak mungkin kita bisa kenal Allah kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya, ya. Manusia hanya bisa mengenal Allah karena kita terbatas, kan? Kita fana, kita imanen. Yang kita tahu dia hanya maha kuasa, dia pencipta. Tapi ketika Allah memperkenalkan dirinya baru kita paham. Artinya kita itu punya Allah loh. Kita tuh Allah itu tidak mengawang-awang, tapi Allah itu ada.
mungkin kami sebagai orang awam ya Ya. penasaran gitu Pak. Sebenarnya konsep inti dari surga ada tidak ajarannya gitu. Surga dan Surga neraka ya dalam tersebut. agama. Kan tadi penghapusan dosanya konsepnya Oke. sudah gitu ya. Kalau surga dalam kekristenan itu bukan hanya tempat, ya. Jadi dalam doa Bapa kami itu ada, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami, itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Apa maksudnya? Surga itu terlebih dahulu adalah konsep pemerintahan Allah. Jadi kalau kerajaan surga berarti Allah yang memerintah. Kalau Allah yang memerintah, berarti kondisinya bagaimana manusia itu tunduk kepada pemerintahan Allah. Jadi bukan tempat sebenarnya. Apakah surga ada di bumi? Ada. Ketika kita menghadirkan situasi surgawi, kondisi surgawi. Kondisi yang bagaimana? Kondisi Allah yang memerintah. Artinya manusia tunduk kepada pemerintahan Allah. Dengan kata lain seperti tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan bumi ini kita pindahkan ke surga, ya kan? Kami ingin tahu konsep peribadatan dalam agama Kristen Protestan itu bagaimana? Oke, ibadah itu dalam kekristenan prinsipnya hanya dua. Apa itu? Ibadah itu yang pertama Allah berfirman. Allah sedang menyampaikan sesuatu. Yang kedua, manusia merespon. Hanya itu aja intisari dari ibadah kekristenan. Makanya seperti tadi, manusia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah, harus ada perantara. Dalam perantara itu, di dalam kekristenan itu disebut dengan liturgis dalam ibadah. Imam tadi. Jadi satu sisi dia mewakili Allah, dan satu sisi dia mewakili manusia. Jadi itu kelihatan. Makanya kalau misalkan kalian lihat kok aneh ya, ibadahnya orang Kristen kadang berdiri, kadang duduk gitu ya. Pada saat umat itu berdiri, mereka sedang merespon. Pada saat umat itu sedang duduk, mereka sedang mendengarkan Allah berfirman. Jadi ibadahnya di dalam terlebih di dalam Protestan ya, dua hal ini pasti tercakup. Salah satu contoh, ketika Allah berfirman, manusia mendengarkan. Kan itu hanya itu aja bolak-balik kan. Seperti ketika kita dalam ibadah kita contohnya mendengarkan hukum Tuhan. Nah, itu umatnya duduk. Kenapa? Karena Allah sedang menyampaikan sesuatu. Terus ketika sedang menerima atau pengakuan dosa, manusia merespon, menerima janji Tuhan. Makanya dia berdiri untuk merespon apa yang Allah firmankan. Jadi intisarinya hanya dua itu dalam ibadah kekristenan. Kalau waktu-waktunya misalkan hari Paskah gitu dalam ya. Kayak Paskah terus ya. Kalau maksudnya ibadah Paskah itu acuannya, jadi dalam kekristenan itu kalender kita acuannya adalah kehidupan Yesus. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya ada nama-nama minggu di dalam, contohnya hari Minggu ini minggu apa ya? Itu berdasarkan dengan karya dan kehidupan Yesus Kristus. Tapi prinsip umat Kristen itu beribadah memang hari Minggu. Apa dasarnya? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi kalau hari Sabat itu sebenarnya hari Sabtu. Ya. Tapi itu tidak perlu kita artinya tidak perlu kita perdebatkan kalau Sabat itu Minggu, tidak. Kita tahu bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, terus kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu gitu ya? Karena dasar kekristenan adalah Kristus. Terlebih intisarinya adalah kebangkitannya. Karena begini, kalau cuman dia lahir, dia mati, apa bedanya dia dengan pahlawan yang lain? Kan pahlawan juga begitu gugur. Tapi melalui kebangkitannya akannya ada salam kekristenan, tapi salam dulu itu sekarang mungkin jarang kita lakukan ya, victory Kristus, artinya Yesus yang menang gitu. Melalui hari Minggu lah kita merayakan kebangkitan Yesus, dan pada akhirnya disitulah ibadah dijadikan di hari Minggu itu. Jadi kalau
ditanya hari Sabat emang hari apa ya? Memang hari Sabtu. Tapi kenapa jadi hari Minggu? Karena dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Jadi setiap minggu kita ibadah itu sebenarnya sedang merayakan, mengingatkan akan kebangkitan Yesus Kristus.